العظيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ayahanda dan ibunda, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, kenikmatan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melalui malam-malam Ramadan, siang-siang Ramadan, jam-jam, menit-menit, detik-detik Ramadan, hingga tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-27 pada malam hari ini. Kenikmatan yang membuat iri para penghuni kubur, yang mereka saat ini merasa tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Mereka iri dengan apa yang kita dapatkan, sehingga kalau seandainya mereka boleh mengungkapkan perasaannya, mereka akan meminta agar kenikmatan yang kita dapatkan ini dibagi kepada mereka. Itulah sebabnya mengapa kita harus betul-betul mensyukuri karunia besar Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebesar-besarnya, dengan sedalam-dalamnya, dengan setinggi-tingginya, dengan sebanyak-banyaknya. Karena rasa syukur inilah yang akan membuat kita akan semakin bisa menikmati semua rangkaian ibadah kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang memuliakan, malam hari ini kita akan sama-sama merenung, bertafakur tentang sebuah pertanyaan yang kelihatannya sepele, kelihatannya biasa, tapi demi Allah, dari pertanyaan inilah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat dahsyat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mampu menjawab pertanyaan ini dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah kita yakin Allah akan memberikan sesuatu yang sangat dahsyat kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini berangkat dari sebuah kekhawatiran. Sebagaimana pertanyaan ini juga selalu muncul dalam urusan-urusan dunia kita. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, bahkan dalam urusan yang kecil sekalipun, itu ketika kita sedang melakukan satu perjalanan. Ada muncul pertanyaan bawah sadar yang kemudian kita langsung meresponnya, menjawabnya dengan diri kita sendiri, dan kemudian jawaban itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, atau menjadi tetap khawatir, atau bahkan tambah khawatir. Misalnya, ketika kita sedang melakukan perjalanan, ya, ini sudah betul atau belum jalannya? Sudah sampai atau belum? Akankah perjalananku sampai ke tempat tujuan? Dan kemudian ketika kita lihat, ternyata tanda-tandanya, indikatornya ternyata bukan seperti yang seharusnya, kita malah tambah khawatir, oh nyasar nih. Gitu. Sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah sehari-hari muncul dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang setiap saat muncul. Apalagi untuk urusan-urusan yang sangat besar. Yaitu urusan dunia sekaligus akhirat kita. Yaitu urusan yang berhubungan dengan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat kita. Jadi sekali lagi pertanyaan ini tidak boleh kita abaikan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat asasi. Saya secara pribadi punya sentuhan dengan kalimat atau pertanyaan ini. Setiap kali saya membacanya, ada satu pukulan bahwa
apa yang saya jalani dari kesempatan bertemu dengan anugerah besar bulan Ramadan ini ternyata belum maksimal. Nah, perhatikan baik-baik, kalau seandainya kita menanam sesuatu, ini konteksnya bisa dalam konteks letterless, yaitu menanam tanaman, atau bisa juga kita menanam bisnis, usaha, pekerjaan, juga dalam konteks rumah tangga. Ya. Pasti kita punya harapan agar yang kita tanam itu menghasilkan sesuatu yang berarti buat kita. Menanam di rumah tangga kita, menanam di pekerjaan kita, menanam di bisnis kita. Nah, dan tanda-tanda bahwa sesuatu yang ingin kita harapkan itu terjadi dari tanaman itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Semakin penting sesuatu bagi kita, maka semakin besar harapan kita. Dan sebaliknya, semakin sedih kalau sampai seandainya kita tidak mendapatkan apa yang ditanam itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita berangkat dari analogi tadi, kalau sampai hari ini kita menjelang berakhirnya bulan Ramadan, kalau Allah izinkan kita bisa sampai bertemu dengan Ramadan secara full, ya, berarti hanya tinggal hitungan hari, tapi kita pun tidak pernah bisa menjamin berapa lama lagi ibadah Ramadan yang akan bisa kita nikmati. Kita nggak pernah bisa jamin. Allahu a'lam bishawab. Tadi sore ada yang meninggal dunia. Tadi pagi, kemarin malam, 3 hari yang lalu, sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, 3 pekan yang lalu, selalu ada yang meninggal setiap saat. Dan mereka tidak berjumpa dengan Ramadan. Posisi kita sama dengan mereka. Kita tidak pernah bisa menjamin berjumpa dengan Ramadan sampai hari yang terakhir. Maka pertanyaan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dari pertanyaan ini akan lahir energi yang sangat besar. Yang dengan energi itu kita akan melakukan segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Perhatikan, seperti yang saya sampaikan dalam broadcast tadi pagi, bagaimana seorang pemenang itu, dia tidak akan pernah merasa tenang. Meskipun posisinya sudah berada di atas angin, dia tidak akan pernah merasa tenang. Sampai peluit yang terakhir itu berbunyi. Peluit berakhirnya pertandingan. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kenapa? Karena dia betul-betul merasakan bahwa ini perjuangan belum selesai. Saya nggak tahu apakah saya betul-betul akan menjadi pemenang, ya. Apakah akan menjadi pemenang atau menjadi pecundang, akan kalah. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus betul-betul menjalani apa yang sekarang sedang kita nikmati ini dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu kita dapatkan dari pertanyaan ini. Akankah Ramadanku berbuah manis? Nah, hari ini ketika lagi-lagi kita sudah menjelang berada di penghujung bulan Ramadan, kita rasanya harus betul-betul semakin menghujamkan pertanyaan ini. Akankah Ramadanku berbuah manis? Akankah Ramadanku betul-betul bisa mendatangkan hasil yang sebesar-besarnya? Hasil yang sangat bernilai bagi kehidupan kita. Hadirin yang rahmatullah, maka mari sama-sama kita buka pintu hati kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dari pertemuan kita malam hari ini, dari tafakur dan renungan kita malam hari ini, Allah di akhir perjumpaan kita di bulan Ramadan ini akan memberikan hidayah yang sebesar-besarnya. Yang dengan hidayah itu kita akhirnya mendapatkan pencerahan tentang betapa berharganya bulan Ramadan ini. Hadirin jemaah rahmatullah,
Maka mari sama-sama kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. 26 hari ya Allah, Kau berikan kesempatan yang sangat mahal kami berjumpa dengan bulan Ramadan-Mu ya Allah, sebagai bentuk limpahan kasih sayang-Mu yang tak terhingga. Karena Engkau tahu dosa-dosa kami begitu menggunung, sementara amal kami begitu minim, bahkan hampa ya Allah, yang dengan kondisi itu kehidupan kami akan semakin sengsara di dunia dan semakin menderita di akhirat. Engkau tidak putus-putus menyayangi kami. Engkau berjumpakan kami dengan bulan Ramadan ya Allah, agar kami mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya, agar kami bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Namun ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau saksikan selama 26 hari ini kami masih banyak melakukan kelalaian ya Allah. Entah berapa ribu jam, menit yang kami sia-siakan ya Allah. Berapa banyak tontonan-tontonan yang tidak bernilai, bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, huruf-huruf kalimat chatting yang kami keluarkan yang tanpa makna, yang membuat kami tidak berzikir kepadamu, yang membuat kami tidak bertambah takut dan cinta kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Maka saksikanlah ya Allah, di malam ke-27 ini ya Allah, di malam yang semoga Engkau turunkan Lailatul Qadar ya Allah. Bukakan pintu hidayah kepada kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah kepada kami ya Allah, agar kami betul-betul bisa mengejar ketertinggalan kami ya Allah. Mengejar ketertinggalan kami dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam taubat, dalam melakukan semua yang Engkau hidangkan ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, jangan biarkan kelalaian kami ya Allah. Jangan biarkan kelalaian kami terus-menerus terjadi sampai akhir Ramadan. Dan kami keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menyesal, merugi, dan hina ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah. Izinkan malam hari ini kami ingin memompa semangat kami untuk bertakarub kepadamu dengan lebih gigih ya Allah. Untuk bertobat kepadamu dengan lebih sungguh-sungguh ya Allah. Untuk beramal dengan lebih ikhlas ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma ballighna lailatal qadr. Ballighna lailatal qadri ya arhamar rahimin. Sampai kami butuh Lailatul Qadar ya Allah. Kami butuh ya Allah. Engkau berikan sebesar-besarnya kenikmatan yang paling agung, yaitu berjumpa dengan Lailatul Qadar,
yang ibadah-ibadah kami sekecil apapun akan berlipat-lipat ganda ya Allah. Allahumma Rabbana ya Rahman Rahim, mudahkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah untuk bisa menerima hidayah-Mu ya Allah, untuk bisa sadar mengakui dosa-dosa dan kekurangan kami, sehingga kami sungguh-sungguh bertaubat ya Allah, untuk bisa melihat kebesaran-Mu, untuk bisa melihat dan merasakan kasih sayang-Mu ya Allah, untuk bisa melihat dan merasakan betapa pedihnya siksa neraka-Mu ya Allah, untuk bisa merasakan betapa sakitnya penyesalan, betapa merugikan dan memalukannya kalau amal-amal kami ternyata tidak cukup untuk kami pulang kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah pada malam hari ini, Allah betul-betul menjawab dan mengijabah semua yang kita mintakan, semua yang menjadi kebutuhan kita. Baik apapun yang sekarang terjadi, gambar tidak tampak di Zoom maupun di YouTube, mari sama-sama kita sikapi dengan ridho, dengan lapang dada. Ya, sudah mulai muncul ya, mudah-mudahan ini ada sedikit kendala teknis. Tadi kita sudah sama-sama berdoa, dan sekarang kita lanjutkan mulai kajian kita. Tadi masih sebagai pengantar, meskipun gambarnya tadi di awal sempat tidak atau kurang jelas, namun kalau kita tetap mempunyai mata hati yang tajam, kita akan dengan izin Allah diberikan sentuhan-sentuhan yang berarti insya Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kajian kita sebagaimana yang sudah diinformasikan akan membahas tentang apakah Ramadan ini berbuah manis, apakah Ramadan ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai. Sehingga yang kita bahas tidak lain adalah tentang tanda-tanda sukses dan gagal dari Ramadan kita. Sebagaimana kita kalau dalam bisnis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kan kita bisa melihat ada laporan keuangan, berapa pemasukan, berapa keuntungan, omset dan seterusnya. Sebagaimana juga kalau tadi kita contohkan di awal sekali dalam perjalanan sudah sampai mana kita nih, apakah masih jauh atau sudah dekat, ya. Itulah tanda-tanda kita betul-betul menganggap sebuah perjalanan itu penting. Begitulah perjalanan kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Untuk bisa mengukur kita ini akan mendapatkan buah yang manis atau tidak di bulan Ramadan, kita harus betul-betul mengetahui dan kemudian menginstal pengetahuan kita tentang tanda-tanda kesuksesan dan kegagalan ibadah Ramadan. Dan kemudian menjadikannya sebagai alarm yang terus memantau kita, mengawasi. Nah, maka tanda-tanda ini harus betul-betul kita pahami, harus betul-betul kita resapi. Kenapa? Karena pada dasarnya di bulan Ramadan ini kita sedang menjalani proses tarbiyah. Kita sedang menjalani proses pelatihan, training, dan disinilah kita sedang menjalani proses menanam. Menanam kebaikan-kebaikan, menanam doa dan harapan, menanam taubat, menanam amal, menanam cinta. Bulan Ramadan inilah makanya saya suka menyebutnya sebagai bulan sibgo. Sibgo itu artinya pewarnaan, selupan. Selupan dalam rangka mewarnai. Artinya kita ingin menjadikan jiwa kita tercelup, terwarnai ya dengan warna takwa, warna ketakwaan. Dan itu berarti warna keimanan, warna ilahiyah
warna keimanan. Nah, kita sama-sama mengetahui dan mengakui bahwa fitrah dasar tindakan kita sebagai manusia itu tidak bisa kita pungkiri, selalu punya dorongan agar kehidupan yang kita jalani ini itu bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan. Dan pada saat yang sama kita juga ingin keberhasilan atau kesuksesan itu juga kita ketahui caranya, ada panduannya untuk mencapai kesuksesan itu. Mohon maaf, saya sampaikan apresiasi ahlan wa sahlan kepada yang baru bergabung, baik di channel Zoom maupun di channel YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi malam terbaik buat kita. Barangkali ada di antara kita yang malam-malam gaduh kemarin, malam 21, 23, 25, ada yang belum maksimal. Malam hari ini kita ingin lebih maksimal. Dan untuk bisa maksimal, sekaranglah kita memacu dan memicu semangat kita agar lebih gigih. Malam hari ini mudah-mudahan Allah turunkan nilai tertentu buat kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama dengan kita. Ini adalah hanya bagian dari ikhtiar kita, effort kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang layak diberikan anugerah sebesar-besarnya anugerah, yaitu Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Taala, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi inilah dua hal inilah yang menjadi kebutuhan besar kita, kebutuhan yang tak bisa kita pungkiri, yaitu kita butuh berhasil dan kita butuh panduan untuk mencapai keberhasilan itu. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hidayah yang mengantarkan kepada kesuksesan. Hidayah yang mengantarkan kepada keberhasilan. Tidak bisa kita mencapai keberhasilan tanpa jalannya, tanpa petunjuknya. Nah, maka manusia yang normal, dia pasti akan ketika melakukan sebuah proses perjalanan atau penanaman, dia akan selalu menghitung-hitung perolehannya udah sampai mana ini. Dan kemudian dia pun akan gigih mencari cara agar bisa meningkatkan perolehan itu, agar jangan sampai jeblok terus gitu. Sekarang bayangkan ya, terutama buat kita yang laki-laki, bayangkan kita lagi main bola, itu suasana batin kita itu akan terbawa sedemikian rupa, larut dalam kondisi di mana kita tuh tegang, antara tegang, ya, kemudian senang kalau pas bisa mencapai ukuran-ukuran keberhasilan tertentu, misalnya apa? Bisa mendapatkan bola, kemudian membawa bola itu ke gawang lawan, dan kemudian itu perasaan campur aduk antara tegang, takut, khawatir, tapi senang. Ya, bisa mendekati gawang lawan, dan kemudian ketika berusaha melakukan upaya-upaya menembak, itu bercampur aduk, ini berhasil apa enggak? Luar biasa. Nah, suasana seperti itulah yang harusnya hadir dalam jiwa kita di dalam berinteraksi dengan bulan Ramadan ini. Ini bisa nggak? Ini berhasil apa enggak nih? Ini diterima apa enggak nih? Kenapa? Karena seperti halnya orang yang lagi main bola, dia tuh menganggap bahwa hasil yang dicapainya itu begitu penting buat dia. Dia akan menjadi merasa berharga karena berhasil secara kelompok, ya. Dia meraih skor gol, atau secara pribadi dia menjadi pencetak gol. Dia merasa bangga. Bisa kebayang nggak betapa nikmatnya kalau seandainya kita menjalani ibadah Ramadan sebagaimana seorang pemain bola. Yang kita tuh, aduh, ini apalagi nih, upaya apalagi nih. Karena kesadaran tentang pentingnya gol, pentingnya kemenangan, pentingnya keberhasilan itu menjadi energi. Energi itu apa? Untuk terus berusaha merebut bola, berusaha menggolkan, berusaha mencari cara, ya, tentu dengan koridor, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, terus berusaha, dan itu nggak pernah nyerah, coba lagi, apalagi kita bayangkan kalau sampai seandainya waktunya makin mepet, makin tegang. Nah, itulah kira-kira yang seharusnya mampu kita bangun di dalam diri kita ketika menjalankan ibadah Ramadan ini. Kenapa? Karena kalau nggak begitu berarti Ramadan ini nggak spesial, nggak penting. Jadi sederhana aja untuk melihat itu Ramadan penting apa enggak.
Dilihat dari bagaimana kita menjalani. Kita menjalannya penuh dengan perasaan apa enggak? Kita nikmatin apa enggak? Nah, kita pahami rumusnya yang paling dasar bahwa kita tidak bisa menyebut diri kita berhasil dalam ibadah Ramadan kalau belum mencapai ketakwaan. Karena jelas, lakum tattaqun. Dan kita belum bisa disebut berhasil menjalankan atau mendapatkan ketakwaan kalau belum mendapatkan tanda-tanda kesuksesannya dan terhindar dari kegagalan, tanda-tanda kegagalan. Maka kita bahas pada malam hari ini, ya. Mari sama-sama kita niatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala itikaf, ya. Meskipun yang kita lakukan sekarang ini bukan itikaf. Ini kajian itikaf sekaligus kajian taraweh yang biasa kita lakukan kalau kita lagi itikaf, ya. Silakan bagi yang tetap mau bermujahadah menahan ngantuknya, kita ikuti aja sebanyak apapun nanti yang Allah berikan, selama apapun, itulah sebesar itulah yang pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi sabar aja, kita ikutin pelan-pelan, ya. Karena saya juga niatnya adalah dalam rangka menasihati diri sendiri. Ya, bagi yang bisa bertahan, mudah-mudahan Allah betul-betul muliakan. Baik, kembali ke tadi, ya, rumusnya bahwa puasa itu tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi orang-orang yang meningkat ketakwaan. Orang-orang yang bertambah ketakwaan. Dan orang-orang yang bertambah ketakwaannya, ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keagungan, akan mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan yang kita dapatkan ini, itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka penting bagi kita untuk melihat ketakwaan ini. Kalau diibaratkan tadi, seperti hanya orang yang lagi main bola, ya, orang yang lagi main bola, itu ketakwaan itu jauh lebih besar daripada gol. Jadi gol itu diibaratkan, ya, seperti halnya nilai ketakwaan. Bagaimana kita mampu melihat nilai gol itu melebihi nilai ketakwaan itu melebihi dari nilai gol. Dan kita berusaha meraihnya, bangga. Apalagi kalau permainan bola itu memang yang di level profesional. Jangankan yang di level profesional, yang permainan bola yang cuma main-main aja gitu ya. Kita tuh berusaha, kenapa? Ada kebanggaan. Ya. Proud kita, ada aktualisasi diri. Nah, seperti itulah yang seharusnya kita jalani dari ibadah Ramadan ini. Ya, bersungguh-sungguh, ya, agar kita mendapatkan kemuliaan takwa. Sebagaimana para pemain bola atau para pemain di bidang olahraga apapun berusaha mencapai targetnya. Waduh, luar biasa nikmatnya kalau kita bisa menjalani Ramadan seperti itu. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tanda-tandanya. Ya, jadi kalau gol itu kan jelas tanda-tandanya kan. Bolanya masuk ke dalam gawang melewati garis dalam gawang itu, masuk ke jaring, itu gol. Nah, dan kemudian tidak ada pelanggaran. Itu. Nah, begitu pula dengan keberhasilan dari ibadah kita. Itu tanda-tandanya Allah sudah buat sedemikian rupa, ya, dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal ini Allah menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mungkin ini kalimat atau ayat yang sudah tidak terlalu asing buat kita. Tapi malam hari ini dengan izin Allah, kita ingin mentafakuri dan mentadaburinya lebih dalam lagi agar bisa memberikan sentuhan yang lebih dalam kepada kita. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, ini kita mengikuti saja penjelasan dari Allah secara berurutan, ya, dari Al-Quran tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Yaitu pertama, yaitu semakin kokoh iman. Ya. Sebagaimana firman yang tadi kita lihat, kita ulangi lagi, yaitu ternyata orang-orang yang bertakwa itu dilihat dari tanda-tanda yang pertama yang pada dasar adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib.
Dan terutama yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib ini kata para mufassir adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ya, komitmen, loyalitas, kecintaan, rasa takut, rasa harap kepada selain Allah, maka itulah orang yang beriman dengan sebenarnya. Yang ukurannya adalah dilihat dari dia merasakan kenyamanan di dalam hidupnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hidupnya bahagia. Hidupnya bebas dari kegalauan. Maksud saya, dia mampu mengatasi kegalauan-kegalauan. Itu manusiawi, sedih manusiawi, susah itu manusiawi, tapi dia mampu mengatasi dan menyikapi dengan baik. Nah, berhubungan dengan keimanan ini, maka kita mau tidak mau harus membahas hal-hal yang mengakar. Apakah tanda-tanda keimanan ini sudah betul-betul tumbuh dalam diri kita? Padahal ibadah Ramadan ini memang disetting untuk menyuburkan iman kita. Perhatikan baik-baik ayat yang tadi kita lihat, itu saja kalimatnya langsung ya ayyuhalladzina amanu. Memang Ramadan ini memang diperuntukkan buat keimanan, didedikasikan untuk bisa menyuburkan keimanan. Nah, inilah buah manisnya. Yang pertama, indikator kalau kita betul-betul manis, Ramadannya berhasil, sukses, adalah keimanan kita yang makin bertambah. Dan ayat ini menjelaskan ukuran yang sederhana dari keimanan adalah ketika hidup kita tuh lebih nyaman, lebih damai, lebih tentram. Nggak khawatir dalam masalah urusan rezeki, nggak khawatir dalam masalah urusan rumah tangga. Bukan berarti terus kemudian nggak punya masalah dengan masalah rezeki, masalah finansial, masalah ekonomi, nafkah. Bukan berarti nggak punya masalah dalam rumah tangga, dengan pasangan, dengan anak. Oh, masalah banyak. Saya pun banyak masalahnya. Tapi mari sama-sama kita belajar berdasarkan penyuluh. Kalau kita larut oleh masalah kita, berarti kita belum beriman. Nah, untuk bisa sampai ke tingkat nilai rasa aman, rasa nyaman, bahagia, tentram, ya, kalau keimanan kita benar, maka kita harus betul-betul ya mengacu kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang nilai-nilai keimanan itu. Apa nilai-nilai keimanan itu? Ternyata nilai-nilai keimanan itu berangkat dari konsep tauhid, yaitu berangkat dari makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya munculkan renungannya karena ini hal mendasar yang tidak boleh disepelekan. Hal mendasar yang sangat vital tentang pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disepelekan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ya. Sudahkah aku mengenal Allah? Ini kita memang tidak akan bahas secara gamblang. Ini hanya review aja. Artinya dari kajian ini ada rekomendasi aksi, ada langkah konkret yang harus kita tempuh, yaitu mengisi sisa-sisa detik Ramadan ini untuk mengupgrade pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah SWT. Nah, keimanan yang benar itu dasarnya adalah ini. Ketika kita mengenal apa makna dari lafzul jalalah, kalimat Allah, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena settingan dari ibadah bulan Ramadan ini, ya, itu kita didesain sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa untuk semakin banyak menyebutkan nama Allah. Di luar bulan Ramadan aja kita menyebutkan nama Allah tuh udah tak terhingga, bisa ratusan ribuan mungkin. Bayangin coba. Ya, dalam sholat tadi kita berapa kali mengucapkan kalimat Allah, ada Allahu Akbar, kemudian ada Alhamdulillah, Sami Allah, kemudian juga ada Astagfirullah, ya, dan macam-macam di sepanjang sholat kita menyebutkan Allahumma sholli, ya, Allah, ada kalimat Allah, kemudian sesudah sholat kita juga nyebutin nama Allah, ya, ada zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, ada Allahnya lagi kan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, daulah saya terus, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Nah, di bulan Ramadan lebih dahsyat settingannya menyebutkan nama. Tapi kalau kita nggak paham apakah dari kalimat Allah ini, aduh, nggak ada bisa dampak yang menyentuh ke hati kita. Dan itu pertanda kita belum mengenal Allah. Wajar kalau hidup kita belum bisa merasakan tentram. Kenapa? Ketika nama Allah disebutkan, dia bergetar.
Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar hati. Dan dari mana kita dapatkan getaran itu? Dari pengetahuan kita tentang apa makna Allah. Dan inilah pengetahuan yang buat sebagian kita mungkin pernah mendapatkan dalam materi-materi tarbiyah, ya, tentang makna dari kalimat Allah itu ternyata berasal dari kata atau isim al-ilah. Ya, mohon izin dan mohon maaf ini mengulang lagi, merefresh lagi, karena ingin mengingatkan diri saya sendiri juga. Kandungan dari kata-kata Allah itu dapat dilihat dari anatomi bahasanya. Yaitu kata-kata kalimat Allah diambil dari kata-kata al-ilah. Ya. Ini kalau ngaku muslim, ngaku mukmin, sampai belum tahu ini dan belum bisa meresapi, aduh, diragukan keimanan, nggak sempurna keimanan. Ya, makanya perlu betul-betul menguasai ilmunya, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah dengan benar. Makna Allah diambil dari kata-kata ilah. Jadi kita lihat, perhatikan ya strukturnya. Ini kalimat aslinya adalah al-ilah. Al-ilah. Kemudian Allah mengambil ini untuk menjadi namanya. Dibuanglah dalam kalimat ini satu huruf, yaitu huruf alif. Jadi tinggal alif, lam, dan ha. Allah. Itu asal katanya. Ya. Bagi yang belum tahu sebelumnya, istighfar. Udah seusia gini kok baru tahu. Dan bersyukur kepada Allah. Masih diberi kesempatan untuk mengetahui. Bagi yang sudah tahu, tingkatkan rasa syukur. Oh iya, alhamdulillah. Saya dulu pernah belajar, saya pernah tahu, tapi belum sampai meresapi kan. Seperti saya juga lagi belajar sama-sama. Ya, itu asal katanya Allah. Dan Allah memang menggunakan kalimat ini hanya untuk dirinya, nggak ada lagi yang menggunakan. Para ulama mengatakan nggak ada lagi yang menggunakan kalimat Allah untuk selain dari Allah sendiri. Ya, karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha Tahu. Allah memilihkan kalimat yang paling tepat, ya, untuk dirinya, agar kita memahami. Nah, ketika kita menjalankan ibadah, sholat, zikir, doa, yang kita menyebutkan nama Allah, kita itu sesungguhnya sedang disetting untuk menyetrum pikiran kita dengan apa kandungan dari kalimat Allah itu. Nah, ini materinya, ya, tapi sekali lagi ini hanya review saja, tidak kita kupas secara tuntas, tapi kita akan ambil poin-poin intinya saja, bahwa kalimat al-ilah itu diambil dari kata kerja aliha. Ya. Kelihatan ya? Aliha. Nah, kata aliha ini sebagai sebuah kata kerja mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah sakana ilaihi. Artinya, kata-kata aliha yang menjadi akar kata dari al-ilah dan kemudian menjadi Allah, itu ternyata unsur-unsur kandungannya itu di sini. Dan ini yang betul-betul kita pahami, kita resapi, yaitu sakana ilaihi. Sesuatu yang, ya, membuat kita tentram, tenang, nyaman. Yang kedua, sesuatu yang membuat kita merasa terlindungi, istajaro bihi, merasa tenang, dalam artian merasa terjaga. Kemudian yang ketiga, ishtaqo ilaihi, merasa rindu. Sesuatu yang membuat kita terus ingin lagi, ingin berinteraksi lagi, ingin ketemu lagi, ingin terus lah, itu yang disebut dengan ilah. Ya, dari kata kerja aliha ini. Ya, merindukan, berarti aliha ini berarti merindukan. Sakana ini berarti mencari ketenangan. Kita mencari ketenangan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wuli abihi, mencintainya. Merasa ingin banget berkorban untuknya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita tenang, ya, melakukan sesuatu yang membuat kita merasa terjaga, melakukan sesuatu yang membuat kita merasa rindu, terpenuhi rindunya, terpenuhi cintanya, maka kita berarti sudah menyembah dia sesuatu itu, abadahu, melakukan pengabdian atau penyembahan. Ya. Dan kalau kita sudah menyembah sesuatu, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan memberikan kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna. Kemudian kamalul tadzallul, kita akan merendahkan diri pun dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, kamalul khudu, ketundukan yang sempurna. Kita nurut aturan sama sesuatu itu. Nah, kemudian dari kata kerja itu lahir isim al-ilah. Ya. Nah, al-ilah ini kandungannya adalah
Al-marghub, sesuatu yang sangat diharapkan. Ya. Kemudian yang kedua, al-marhub, sesuatu yang kita takut kalau sampai seandainya nggak dapat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-matbu', sesuatu yang diikuti. Kemudian al-mahbub, sesuatu yang sangat dicintai. Diharapkan, ditakuti, diikuti, dan dicintai. Nah, sesuatu inilah kemudian dari al-ilah inilah, maka dia menjadi al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Ya. Berarti sesuatu itu kalau sudah bisa memenuhi harapan kita, ya sudah membuat kita merasa khawatir, cemas, membuat kita selalu ikut sama sesuatu itu, ngikutin terus, kemudian membuat kita makin cinta sama dia, maka itu yang disebut al-ma'bud. Nah, kalau kita sudah menjadikan sesuatu sebagai sesembahan al-ma'bud, maka kita sama saja sudah memberikan otoritas kepada dia, sudah mengatur, sudah mengendalikan hidup kita, yang disebut dengan ya sahibul wilayah, otoritas, hak yang berhak untuk mempunyai otoritas, kekuasaan. Ya. Kemudian sahibut ta'ah, yang kedua, dia yang berhak untuk ditaati. Kemudian yang ketiga yaitu sahibul hakimiyah, yang berhak untuk mengatur, memberikan hukum kehidupan, pedoman kehidupan. Nah, dari sinilah kemudian Allah, nama Allah itu memiliki anatomi, struktur, makna yang sangat dalam, kandungan yang sangat dalam. Sehingga kalimat Allah ini, ya, ini bukan lagi kalimat yang sederhana. Kalau kita tahu ilmunya sangat dalam ini. Sehingga tugas kita adalah apa? Selama bulan Ramadan, ya walaupun ini insya Allah tinggal tersisa ya, kita mudah-mudahan bisa sampai selesai, harus menyentuhkan ini. Dan memang dari pertemuan hari ini kita tidak membahas secara gamblang, tapi kita cuma ingin menegaskan betapa dalam kehidupan kita ini terlalu banyak ilah yang kita jadikan sesembahan, yang kita jadikan harapan, panutan. Jadi ilah ini artinya adalah bisa apapun, bisa manusia, bisa benda, ya. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Ilah itu adalah X sesuatu. Sesuai dengan bahasanya, jadi bisa apa saja, bisa aktivitas, bisa kesenangan, bisa harta, jabatan, ya, kenikmatan, apa saja. Nah, dalam konsep tauhid yang betul-betul kita dudukkan, ya, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan perlindungan, betul-betul memberikan perlindungan, yang kita rindu, yang kita cintai, yang kita ikuti, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nggak boleh ada yang lain. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita di poin yang pertama tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, itu beriman kepada Allah terutama harus berangkat dari ilmunya yang benar, yaitu ilmu ma'rifatullah. Nah, kalau ilmu ma'rifatullah ini belum kita punya, berarti kita belum beriman sempurna. Dan kalau kita belum beriman dengan sempurna, berarti nggak manis buah Ramadan kita. Nggak berhasil. Dan kalau kita nggak berhasil, ya hina, rugi. Naudzubillah min dzalik. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, itulah poin yang pertama, pembahasan kita tentang tanda-tanda keberhasilan dari ibadah Ramadan kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda kita adalah orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan, yaitu ketika kita memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tandanya, yakni kita akan semakin menegakkan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah yang Allah firmankan secara urutannya. Yang kedua adalah kita menjadi semakin rajin, tekun, dan khusyuk dalam sholat. Itulah yang disebut dengan menegakkan sholat. Nggak bisa dipungkiri, memang begini dari sananya Allah menentukan ciri-ciri atau tanda-tanda kesuksesan kita. Sholat kita makin berkualitas. Bukan kuantitas semata, tapi kualitas.
Nah, inilah ciri-ciri orang yang beriman, nyambung nih antara surat Al-Baqarah di ayat awal tadi dengan Al-Mu'minun ini. Yaitu apa? Bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Tidak bisa dipungkiri. Artinya kalau nggak khusyuk berarti belum. Dan kalau beriman berarti belum bertakwa. Kalau belum beriman, belum bertakwa. Dan kalau belum bertakwa berarti belum berhasil ibadah Ramadan. Nah, lebih spesifik lagi, ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk disebutkan dalam Al-Quran, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat ini menjadi penolong, yang menjadi wasilah pertolongan Allah. Kalau sholat kita itu betul-betul khusyuk. Siapa ciri-ciri orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang yang dia merasakan dalam setiap sholat-sholatnya itu dia seakan-akan, bukan seakan, memang faktanya dia merasakan sedang berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah secara nyata betul-betul. Ya, padahal kan memang gaib ya Allah itu. Tapi kita betul-betul seakan-akan kejiwaan kita tuh merasakan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat kita betul-betul bisa merasakan secara kejiwaan bahwa kita tuh sedang berjumpa dengan Allah. Ya, merasa kedekatan dengan Allah. Ya, mulaku wa annahu ilaihi, bahkan bukan hanya sekedar bertemu, kita betul-betul akan mempertanggungjawabkan. Nah, ternyata rumusnya adalah di dalam kajian tentang sholat khusyuk. Dan nilai inti dari kekhusyuan sholat itulah yang pernah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya. Bagi yang sekian ya, bagi yang belum nanti bisa silakan di channel YouTube ya, ada di beberapa channel yaitu tentang sholat khusyuk. Ya, cari saja sholat khusyuk ya, Dika Kurniawan. Ini kalau yang mau betul-betul cocok dengan materi kita malam hari ini. Kalau tidak terlalu persis, nggak ada masalah, silakan diambil dari narasumber yang lain. Tapi ini yang belum betul-betul sungguh-sungguh kita tanamkan tentang nilai inti sholat. Ya. Apa yang membuat kita bisa betul-betul khusyuk, yaitu berjumpa, seakan-akan tuh kita betul-betul berjumpa, berhadapan secara betul-betul fisik, seakan-akan, walaupun tidak mungkin ya, itu adalah ya kalau kita memahami makna sholat. Kemudian kalau kita juga terinstall dengan baik fondasi dari sholat itu, yaitu dasar-dasar sholat. Yang ketiga, kalau kita betul-betul menjalankan sholat itu sesuai yang fungsinya. Dan kalau kita itu mampu di dalam sholat kita itu pilarnya. Tanpa adanya pilar itu, maka tidak bisa kita sholat kita itu disebut sholat yang khusyuk. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lihat yang pertama dimensinya. Makna dari sholat, yaitu connect, terhubung. Jadi mulaku itu liko, ya bertemu. Apa yang bertemu? Hati kita, batin kita. Bertemu itu berarti berhadapan, ya, nyambung. Makanya kata-kata sholat ini satu rumus dengan kata-kata sering kita gunakan sehari-hari, yaitu kata-kata silah, silaturahim, ya, hubungan rahim. Saking dekatnya disebut sebagai hubungan rahim. Nah, begitu juga sholat begitu, hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, ini yang ingin saya jelaskan berikutnya adalah tentang anatomi dari khusyuk. Yang ini terus terang, bagi kebanyakan kita juga lagi menjalani prosesnya nih, nggak gampang juga. Yaitu proyek sholat khusyuk. Sudahkah kita betul-betul menjalankan proyek sholat khusyuk di dalam hidup kita? Kalau ini belum terjadi, berarti apa? Berarti kita belum layak disebut sebagai orang yang memiliki ketakwaan. Nah, apa yang membuat kita bisa connect dengan Allah? Yaitu kalau kita betul-betul mampu landasan fondasi kenapa kita melakukan sholat. Secara fikihnya, kenapa kita sholat? Ya karena perintah Allah. Cuma kenapa Allah menyuruh kita sholat? Yang pertama adalah karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sudah kita nikmatin. Ini landasan dasarnya kenapa kita disuruh sholat. Terlalu banyak nikmat yang kita terima.
Sehingga apa? Kita disuruh sholat. Dalam rangka apa sholatnya itu? Ya. Sholat yang kita lakukan ini adalah dalam rangka supaya kita bersyukur. Inilah fungsi sholat yang pertama. Sehingga sepanjang kita melakukan sholat, itu kita sesungguhnya kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai lupa, ini poin penting yang pertama tentang sholat khusyuk. Siapapun yang ingin sholatnya khusyuk tidak pandai untuk membangun rasa syukurnya, berarti dia adalah orang-orang yang belum sholat dengan khusyuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Layarnya mati. Saya hidupkan dulu. Baik. Kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa cukup jelas. Ya. Oke. Baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama, setelah kita mampu membangun rasa syukur, menghadirkan nikmat-nikmat Allah, kemudian sehingga kita bisa menjalankan rasa syukur, maka tumbuhlah pilar yang pertama, yaitu ketika kita mampu menumbuhkan al-hub, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum mampu tumbuh rasa cinta, menyalakan rasa cinta di dalam sholat kita kepada Allah. Dari mana rasa cinta itu? Dari bersyukur. Dari mana bersyukur itu? Dari banyaknya nikmat yang kita hadirkan. Itu berarti kita belum khusyuk. Jangankan dengan Allah, dengan manusia saja. Ya. Apa yang membuat kita itu merasa ingat terus dengan seseorang, ya, nggak pernah bisa melupakannya, bahkan punya hubungan yang dekat dengan dia, selalu teringat-ingat, adalah karena kebaikan-kebaikannya, adalah karena jasa-jasa. Sehingga apa? Sehingga kita punya rasa cinta, punya kedekatan khusus dengan orang yang baik sama kita, yang punya jasa besar bagi kehidupan kita. Itu dengan manusia. Nah, dengan Allah pun begitu. Kalau kita tidak mampu menghadirkan nikmat-nikmat Allah, dan itu adalah sesuatu yang menjadi substansi dari sholat kita, maka kita nggak akan pernah bisa khusyuk. Makanya kita disuruh untuk sholat. Sehingga sholat itu gerakannya adalah ruku, sujud. Paham nggak kita? Kenapa kita disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh berdiri, diam, nggak bergerak? Kenapa? Karena kita disuruh untuk bersyukur. Terima kasih ya Allah. Gerakan ruku kita itu, sujud kita tuh seakan-akan terima kasih Allah. Bukankah kita begitu? Sesama manusia, kalau kita berterima kasih, tanda kita berterima kasih sama orang itu, kita akan sedikit menundukkan kepala. Ya, makasih Pak, makasih. Coba lihat aja. Kita kasih uang kepada Bu Alfa, kita kasih uang yang cukup besar, misalnya 50.000 atau 100.000. Wah, makasih Pak. Sampai nunduk-nunduk. Ya, makasih. Menundukkan kepala, menundukkan badan. Nah, yang terjadi selama ini adalah kita sholat, menundukkan badan secara fisik, menundukkan kepala, merendahkan sampai ke lantai, bahkan kita tempelkan kepala kita ini, sumber kecerdasan kita ini, tapi nggak ada rasa terima kasih. Belum ada tumbuh rasa syukur. Itu yang terjadi dalam diri kita. Nah, makanya inilah nilai inti sholat. Yang kedua, ya, kenapa kita disuruh sholat? Yaitu karena banyaknya dosa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Di satu sisi Allah memberikan banyak nikmat sama kita, tapi kita membalasnya dengan berbuat dosa, dengan membangkang, dengan melupakan perintah Allah, dengan menyepelekan aturan-aturan Allah, berbuat maksiat, memenuhi kesenangan hawa nafsu. Sehingga apa? Dengan kita menghadirkan, membawa bahan bakarnya berupa dosa-dosa kita di dalam sholat kita, maka kita baru bisa menjalankan fungsi sholat yang kedua, yaitu untuk bertaubat. Jadi memang sholat itu fungsinya untuk bertaubat. Kalau sholat yang kita lakukan, ya, kalau sholat yang kita lakukan tidak ada rasa taubatnya, ya, kalau sholat yang kita lakukan ini tidak mengandung semangat bertaubat, maka kita belum bisa disebut khusyuk sholatnya. Naudzubillah. Selama puluhan tahun kita sholat. Kalau sampai kita belum bisa menumbuhkan fungsi sholat ini, berarti sholat kita nggak ada fungsinya. Nggak, kita belum menjalankan sholat itu sesuai dengan fungsinya.
Naudzubillah. Yuk sama-sama kita tanamkan kesungguhan dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Karena sholat ini yang menjadi ukuran ketakwaan. Manisnya Ramadan kita kalau sholat. Nah, itu sebabnya kenapa kita disetting sedemikian rupa. Di Ramadan ini jumlah sujud kita jadi berlipat ganda jumlahnya banyak. Tapi kalau banyaknya sholat kita tuh nggak memberikan sentuhan, sedih sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari rasa bertaubat inilah, dari substansi bertobat ini yang kita mampu tumbuhkan dengan menghadirkan, memasukkan bahan bakar dosa-dosa, maka akan tumbuhlah pilar, hiduplah pilarnya. Nah, sekarang perhatikan, ya ini kita semakin memahami lebih dalam insya Allah. Ya, jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, kalau kita punya salah, itu kita akan nunduk minta maaf, nunduk, kita tundukin kepala kita. Tapi kan nggak ada kita sampai sujud kan? Ya. Dia menyalahi kalau begitu. Nah, ini kita sudah lakukan, disetting untuk ruku, nundukin kepala, badan, ya sampai 90 derajat, kemudian sujud bahkan sampai menempelkan kepala. Wajah kita yang sering kita uji, kita banggakan, ya, kecerdasan kita, ya, prestasi kita, itu kita rendahkan, tapi nggak ada rasa takutnya sama Allah. Kalau sholat yang kita lakukan belum dihadiri oleh rasa takut, belum diiringi dengan rasa takut kepada Allah, karena apa? Karena belum menjalankan fungsinya untuk bertaubat. Kenapa? Karena belum menghadirkan dosa-dosa di dalam sholat, maka belum bisa disebut. Maka nggak akan connect sama Allah, nggak akan connect. Dan kalau nggak connect berarti nggak nyambung. Yang ketiga, kenapa kita disuruh sholat? Karena kita banyak masalah dan banyak hajat. Allah tuh sayang banget sama kita. Kita tahu kita tuh butuh lebih banyak kenikmatan, maka disuruhlah kita bersyukur. Ya kan? Sehingga mau ditambahin nikmatnya. Kita tahu bahwa kita nggak akan bahagia kalau masih punya dosa. Maka Allah suruh kita sholat agar apa? Agar kita dibersihkan dari dosa-dosa. Kalau dosa-dosa kita dibersihkan dengan taubat, istighfar, maka Allah akan tambahkan kebahagiaan buat kita, dibebaskan kita dari penderitaan. Dan Allah juga begitu sayangnya sama kita. Allah tahu bahwa kita tuh punya banyak hajat, punya banyak masalah rumah tangga, ya, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah macam-macam. Kita punya banyak keinginan, punya cita-cita. Allah ingin kabulkan, maka kita disuruh sholat. Jadi ini dasarnya kita disuruh sholat. Dari membawa bahan bakar inilah, maka kita akan bisa menghadirkan fungsi sholat yang kedua. Sholat baru disebut sholat kalau kita jalankan fungsinya. Ya. Kalau nggak ada fungsinya ya nggak bisa disebut sholat. Ya. Nggak berguna sholat kita itu. Ini ekstrimnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan fungsi sholat untuk minta tolong atau bertawakal, maka barulah kita bisa menghadirkan atau mengaktifasi pilar yang ketiga di dalam sholat kita, dalam ibadah kita, yaitu ar-roja, rasa harap kita kepada Allah SWT. Jadi memang ini yang harus kita hadirkan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dua tanda utama dari manisnya Ramadan kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai sholat kita menjadi lebih khusyuk, berkualitas, ya, tempaan-tempatnya memberikan efek, memberikan pengaruh, membuat sholat kita menjadi lebih khusyuk. Itulah baru yang disebut dengan buah-buah manis dari ibadah Ramadan. Kalau Ramadan kali ini, ya, yang dimana Allah mengistimewakan kita, melockdown kita secara jasmani sekaligus, bukan hanya rohani, itu pun nggak bisa atau belum bisa membuat sholat kita semakin khusyuk, kualitasnya semakin meningkat. Terus mau kapan lagi gitu loh. Di luar Ramadan kita belum tentu mendapatkan kesempatan untuk training yang luar biasa. Sholatnya lebih banyak, lebih lama. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati kita berarti masih keras. Kalau sampai udah ketemu dengan Ramadan kayak begini, ya, di setting sedemikian rupa, nggak bertambah keimanan kita, ma'rifatullah kita. Ya, disebutkan nama Allah, nggak ada sentuhannya, nggak ada getarannya. Padahal kandungannya sangat dalam, gara-gara kita belum belajar ilmu ma'rifatullah. Dan belum, ya, kalaupun yang sudah belajar, belum betul-betul mengaktifasinya. Belum menghujamkannya.
Dan kemudian lebih konkretnya lagi dari beriman kepada Allah diwujudkan dalam bentuk sholat. Sholatnya belum khusyuk. Iya, iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada sentuhan. Naudzubillah. Baik, untuk malam hari ini kajian itikaf kita cukupkan sampai 2 tanda. Insya Allah kita akan lanjutkan tanda-tanda yang berikutnya besok malam. Atau ya selesai dari malam 28 besok, kemudian malam 29, dan malam 30. Ya, biar kita betul-betul dari 2 tanda ini kita praktekkan dulu deh. Kita jalanin dulu, kita praktekkan, oh yuk. Maka konkretnya apa? Malam hari ini kita akan sholat tahajud. Ya. Kalau tadi yang sudah terawih sampai witir, nggak ada masalah, nanti tahajud lagi. Bagi yang belum witir, nanti witirnya pada saat bersama dengan tahajud. Perbanyak dan perlama sujud kita. Asabi Allah, aku bersyukur, terima kasih kepadamu. Kalaupun kita punya masalah, hadirkan di poin yang ketiga ini. Ya Allah, engkau tahu aku banyak masalah. Nggak usah diuraikan masalahnya, dipikir. Cukup rasanya dikit hadirkan. Dan kemudian itu langsung terkoneksi dengan Allah. Itu yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Nah, dari situlah Ramadan itu akan memberikan buah-buah yang manis. Sehingga Ramadan yang sangat bertibur, menjadi Ramadan yang sangat menyentuh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian itikaf atau kajian taraweh ya pada malam hari ini, ceramah taraweh. Tapi kita niatkan sebagai kajian itikaf karena buat kita yang terbiasa itikaf ini tahun-tahun yang lalu tanggal segini malam begini kita masih melek ini ya, dengerin kajian di masjid-masjid, baca Quran, tilawat, tadabbur dan seterusnya. Nah ini adalah sebagai upaya kita untuk kita mendapatkan pahala itikaf kalau kita mengisi malam-malam ini dengan kegiatan yang sama seperti yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Ya, berusahalah malam hari ini jangan sengaja niat tidur, ya, tapi beribadah sampai ketiduran. Kenapa? Karena nanti kita akan dicatat ketika tertidur itu, ya, itu sebagai orang yang sedang melakukan ibadah itu. Ya lagi baca Quran, lagi zikir, ya udah zikir aja. Duduk, nanti tertidurnya plek sendiri. Kalau kita sengaja nih, tidur, dan tidur seperti biasa, berarti kita naudzubillah kalau sampai nggak dapat pahala Lailatul Qadar. Walaupun kita sedang berada di rumah, insya Allah kita tetap bisa dapat Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa tetap dapat pahala iktikaf. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Saya persilahkan bagi jemaah sekalian yang barangkali ingin menambahkan, ingin memberikan sharing atau pengalaman terkait dengan kajian kita ini khususnya, atau mungkin ada yang belum jelas juga kita minta tolong sama Allah dari pertemuan kita setelah kita malam hari ini, kita minta petunjuk kepada Allah. Ada? Silakan dinyalakan speakernya atau videonya kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Alhamdulillah bergabung bersama kita pada malam hari ini ada 13 orang di Zoom. Ada masalah karena kita memang bukan nyari follower ya. Di YouTube saat ini bergabung ada 11 orang. Ya, luar biasa. Kemudian ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Ya, Allah pilih untuk diberikan kemuliaan, diberikan keselamatan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Santi, saya orang tua. Bu Santi. Iya, Masya Allah, apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat-sehat, Masya Allah, makasih banyak ya udah ikut tadi. Monggo silakan. Begini Ustadz, saya pernah mendengar, jadi kalau malam-malam terakhir itu baiknya kita berdoa itu untuk kepentingan akhirat, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya memang malam ini terjadi misalnya Lailatul Qadar gitu ya, itu katanya bahwa kalau kita bisa mengubah takdir atau apa ya, jadi 1 tahun ke depan gitu ya. Padahal kan kalau kita diantaranya juga ingin bawa dunia kita juga bagus lah gitu 1 tahun ke depan. Jadi gimana nih menurut Ustadz? Baik, terima kasih Bu Santi atas partisipasinya, interaksinya. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus karena ini akan memperdalam praktek atau amalan kita pada malam hari ini ya. Kita akan berusaha. Jazakallahu khair. Jadi ketika kita ya di 10 hari terakhir Ramadan, kalau mengikuti contoh dan sunnah dari Rasulullah SAW, memang yang paling utama amalan terbaik adalah kita
memperbanyak zikir-zikir taubat. Dan doa-doa yang kita baca memang diutamakan adalah doa-doa yang secara letterless itu mengarah kepada urusan akhirat kita. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir ini diibaratkan itu sebagai kesempatan yang sangat langka, sangat sedikit. Sementara kita tahu bahwa kehidupan akhirat kita itu abadi. Sehingga prioritasnya adalah hajat-hajat akhirat kita. Agar kita diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dari kesalahan, sehingga kita bebas dari nanti fitnah pada saat sakaratul maut, ujian sakaratul maut, pada fitnah di alam kubur, fitnah nanti ketika dibangkitkan, dihisab, kita bebas. Itu yang paling utama. Ya. Rasulullah SAW dari Aisyah disebutkan bagaimana orang yang mengisi 10 hari terakhir Ramadan itu dia diperintahkan atau disunahkan untuk memperbanyak zikir-zikir taubat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Terus ya. Rasakan sensasi atau getaran ketika kita membaca ini sambil menghadirkan taubat tadi, itu penyesalan. Fa'fu anni innaka afuun, engkau maha pemaaf ya Allah. Ya. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkan diri. Nah, lantas kemudian pertanyaannya tadi Bu Santi, bagaimana dengan hajat-hajat dunia kita? Nah, ini yang kita belum betul-betul melihatnya mungkin dengan utuh. Bahwa ketika kita fokus kepada agenda 10 hari terakhir Ramadan ini dengan memperbanyak taubat, maka rumusnya yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa taubat itu akan otomatis menyelesaikan urusan dunia kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ini tentang rumus istighfar ya, rumus taubat. Dalam surat Nuh dikatakan seperti itu. Ya, begitu juga dalam surat Hud, ya, ada beberapa tempat ayat yang mirip. Bagaimana ternyata taubat itu akan menyelesaikan urusan dunia kita. Apa kata Allah? Yursilis sama alaikum bidroro wa yumdirikum bi amwalin wa bani. Ya. Allah akan menurunkan hujan yang deras. Hujan yang deras kan urusan dunia kita. Hujan yang deras ini, ya kalau kita tadaburi, konteksnya adalah bukan hanya hujan dalam bentuk air. Ya, walaupun itu jelas termasuk juga akan menanamkan menyuburkan tanam-tanaman, akan memberikan manfaat dari air itu. Air adalah simbol kemakmuran. Ya. Sehingga urusan dunia kita akan selesai. Urusan rumah tangga kita, urusan rezeki kita akan diselesaikan taubat. Kenapa? Karena taubat itu yang menghalangi rezeki. Rezeki itu tanpa kita minta Allah selalu kasih, tapi kita yang menjadi penghalang dari rezeki itu. Taubatlah yang membuat penghalang-penghalang atau istilahnya tameng rezeki ya, itu akan tersingkir dan rezeki itu akan turun. Jadi jangan dibuat dikotomis. Ya. Nah, tapi memang tidak ada larangan kalau kita ingin tetap berdoa juga di malam-malam 10 hari terakhir ini, terutama di malam ganjil seperti sekarang, untuk urusan dunia kita. Namun urusan dunia yang dimaksud di sini adalah urusan dunia yang tetap dibingkai oleh urusan akhirat. Misalnya kita minta sesuatu yang sifatnya, ya Allah, tambahkan rezekiku, hartaku. Kenapa? Aku ingin menolong orang, aku ingin buat berjuang di jalan Allah, gitu. Ya, ya Allah, solehkan anak-anakku, ya Allah, jauhkan mereka dari pergaulan yang rusak. Itu kan kelihatannya dunia kan urusan anak jadi permata. Tapi enggak. Kalau kita minta supaya punya anak yang soleh, yang cerdas, itu bukan untuk kebanggaan, bukan untuk dipuji orang, tapi untuk supaya mereka nanti bisa menjadi investasi akhirat kita, mendoakan kita, mereka kita harapkan agar bisa menjadi pemimpin umat, menyelamatkan bangsa dan seterusnya. Itu boleh. Begitu juga kita minta urusan dunia kita, rumah tangga kita, agar semakin diberikan kesakinahan. Kita minta doa buat orang-orang yang kita ingin dapatkan minta supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Gitu. Nah, jadi memang seperti itu yang dituntut Rasulullah, enggak dilarang. Memang itu anjuran saja. Tapi sekali lagi kalau anjuran itu kita penuhi untuk memperbanyak taubat, memikirkan akhirat, itu otomatis insya Allah
akan juga menyelesaikan urusan-urusan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu Santi, mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa semakin bergairah untuk menggali ilmu yang lebih dalam. Ya, barakallahu. Senang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berikutnya dari Bu Mary. Iya, masih ingat dengan saya? Ya, Ustadz. saya itu. Ya, betul Bu Mary. Saya ikut turut berduka cita ya. Iya, terima kasih Ustadz. Iya, almarhum Umi sama almarhum Bapak pasti senang sekali nih kalau bisa ketemu Ustadz Deka lagi. Amin ya Allah, Allah maghfir lahumma warhamhumma. Allah ya Allah. Wa'afihima ya Allah. Mudah-mudahan beliau berdua ya di alam barzahnya diampuni Allah SWT. Amin, amin. Ya, Kangen nih sama Ustadz Deka nih, udah lama nggak silaturahmi. Iya. Alhamdulillah nih. Apa perantara dari Bu Santi? Saya sama Bu Santi nih satu ini kampus kerjanya. Oh gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Bisa nyambung jadinya ya. Barakallahu fiik. Iya. Baik Ustadz, ini saya pernah mendapatkan tausiah gitu ya. Ketika kita memperbanyak zikir taubat, tadi kan Ustadz bilang kita perbanyak zikir taubat kita gitu ya. Nah ini biar lebih mantap pada saat kita zikir taubat ini, kita harus membayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu kan. Sampai mengguncangkan arsy-Nya Allah gitu. Kalau cuma sekedar zikir taubat di lisan aja itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Nah, tapi kan masalahnya dosa kita banyak nih Ustadz nih. Kalau sambil ngebayangin tuh yang mana gitu yang kita bayangin gitu ya. Biar sampai bisa diampuni dosa-dosa kita gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Bu Mary, Masya Allah. Tabarakallah, ini jamaah pengajian yang sudah sangat lama ya, konsisten, keluarganya selalu menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Baik. Jadi ketika kita sedang menjalankan proyek taubat kita di 10 hari terakhir Ramadan, ini adalah proyek yang sangat istimewa, waktunya istimewa, yang ganjarannya juga istimewa, janjinya sangat istimewa, waktunya waktu mustajab, ya. Maka taubat itu akan betul-betul menjadi sempurna kalau bukan hanya dilakukan secara ritual, hanya membaca kalimat-kalimat zikir-zikir taubatnya atau istighfarnya berulang-ulang sebanyak apapun, ya walaupun tidak akan sia-sia, cuma dia baru akan sempurna ketika betul-betul sampai getarannya ke hati. Dan itu bisa membuat itu ngegetar ke hati, maka harus dihadirkan di dalam perasaan kita dari memori perbuatan dosa kita di masa yang lalu. Nah, Rasulullah SAW dalam salah satu itu menyebutkan bahwa intisari dari taubat itu adalah ya, at-taubatu an-nadamu. Taubat itu intinya adalah an-nadam, penyesalan, rasa sesal. Menyesal itu artinya adalah membayangkan, harusnya nggak boleh terjadi begitu. Harusnya aku nggak boleh melakukan itu. Harusnya jangan begini, jangan begitu. Aku sesali banget. Gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, ini bagus sekali ya pertanyaannya, ya, karena ini akan akhirnya mengasah keterampilan kita dalam bertobat. Bertaubat menghadirkan rasa, dan kita tahu dosa-dosa kita sangat banyak, yang dibayangkan itu adalah bukan uraian dosa-dosanya, tapi rasanya. Ya, cukup petikan rasa aja, rasanya aja. Menyesal dulu pernah menyakiti hati orang tua misalnya gitu ya. Bayangkan aja, ya Allah, orang tua saya belum bahagia, atau pasangan, atau dalam pekerjaan, ya, atau dalam muamalah pernah menyakiti hati orang lain. Atau mungkin, naudzubillah, ada di antara yang pernah berbuat dosa besar misalnya. Ya. Apapun dosa besar itu ya, apakah kesyirikan, atau zina, atau apa. Udah, hadir ya Allah, engkau tahu. Nah, jadi, jangankan menghadirkan begitu banyak rasa dari dosa-dosa yang kita begitu banyak. Satu aja dosa, itu kalau kita udah mampu nyetrum, itu dahsyat. Jadi, fokus, pelan-pelan. Jadi, harus juga kita mengikuti ritme batiniah kita, karena kalau kita malah jadi nggak fokus. Hadirkan satu-satu. Nih, di rakaat yang pertama kita, ya Allah, pernah berbuat dosa begini-begini. Hadirkan rasanya ya. Lagi-lagi bukan uraian. Kenapa? Uraian dosanya, perbuatannya Allah udah tahu. Jadi jangan mendikte Allah, ya Allah, engkau tahu, ya Allah, aku pernah berbuat dosa ini. Hadirkan
seakan-akan kita tuh mengatakan begitu dalam sholat, terutama pada saat gerakan-gerakan perpindahan itu, ruku. Ya. Saya punya rumus 3 kunci. Ya, dari 3 kunci itu yang disebut dengan 3T. Jadi pada saat melakukan ruku itu seakan-akan kita mengatakan, ya, terima kasih ya Allah. Atau yang kedua, ya, dan ini kita bebas mau memilih ketiga-tiganya, nanti di rakaat pertama, rakaat kedua, atau di semuanya dicampur juga boleh. Kalau udah terlatih biasanya bisa nyampur ketiga-tiganya. Yang kedua adalah taubat ya Allah. Dan yang ketiga tolong. Terima kasih, taubat atau ampun ya kalau bahasa kitanya, terus tolong, 3T. Begitu juga pada saat melakukan gerakan sujud, ya. Karena taubat yang terbaik itu justru di dalam sholat. Ya, makanya kita bahas 2 tanda ini pada malam hari ini. Jadi hadirkanlah, ini dalam konteks pertanyaan Bu Mary tadi tentang taubat, yaitu hadirkanlah pada saat kita mengangkat tangan, takbiratul Allahu Akbar. Sekarang kita katakan, ampun ya Allah. Sama seperti halnya orang yang sedang punya salah, nyerah. Ampun ya Allah. Pada saat ruku juga begitu. Ampun ya Allah. Ya. Kemudian pada saat sujud, ampun ya Allah, nangis. Resah. Engkau tahu ya Allah, aku masih banyak lalai. Bahkan, ya, ini lebih dahsyat kalau hati kita sudah terlatih ya, itu kita bisa menangis gara-gara sholat kita. Yaitu apa? Sholat kita yang belum khusyuk. Kenapa? Dalam sholat pun kita masih mengingat yang lain selain daripada Allah. Ya Allah, engkau tahu aku belum khusyuk ya Allah. Nggak usah menghadirkan dosa-dosa yang jauh-jauh dulu deh. Yang deket aja ya Allah. Aku begini aja tuh nggak bisa ingat. Kalau aku masih terus mikirin yang lain. Nah itu pertanda ya, kita sudah mulai melatih diri kita dengan nilai taubat yang sejati. Nah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Nah tinggal tugas kita berikutnya adalah bagaimana menjaga keikhlasan dari amalan taubat itu. Jangan kita merasa ujub. Karena kalau udah ujub, udah bisa menangis, misalnya udah bisa menyentuh, itu setan. Udah nggak boleh dirasain apa-apa, nggak boleh merasa bangga, nggak usah merasa soleh, nggak usah merasa baik. Ini tugas berat untuk menyempurnakan proyek taubat kita. Ulangi lagi terus. Pokoknya ya saya ingin mengajak ya, karena saya juga melakukan, saya bikin musola sendiri karena biasa ke masjid. Jadi ada salah satu ruangan di rumah yang disulap khusus buat musola. Jadi saya dari kemarin itu udah di situ aja baca Quran, zikir, dan kemudian sampai ketiduran. Jadi nggak sengaja pengen udah saya mau tidur nih, nggak, sampai ngantuk. Nah baru ntar bangun lagi. Kalau bisa bangun, jadi harus mujahadahnya sama seperti seorang pemain atau olahragawan yang dia nih udah mepet waktunya nih, sementara skornya masih jeblok, kejar lagi, kira-kira gitu. Demikian ya Bu Mary, Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan tidak puas dan makin penasaran sehingga semakin berusaha untuk mencari dengan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Amin. Syukron Awi Ustadz Deka. Ya, salam buat keluarga ya. Sama-sama Iya, ya. nanti disampaikan. Salam juga buat keluarga Ustadz. Sama ya, makasih banyak barakallahu. Baik, Bapak dan Ibu muliakan, ini nampaknya sudah cukup larut ya. Kita harus tetap memprioritaskan amalan ibadah kita malam hari ini di malam ganjil untuk memperbanyak baca Quran, zikir, taubat ya, sehingga sudah jam 10 kurang sedikit ya, 1,5 jam kajian kita. Besok kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Saya berniat dan bertekad untuk kita bersama-sama lagi. Silakan diajak lagi nanti keluarga yang lain. Bagi yang belum sempat mengikuti kajian malam hari ini, nanti silakan nonton di YouTube ya. Mudah-mudahan juga lancar ya, jaringannya bagus dan bisa didapatkan hidayahnya. Baik, kita cukupkan karena kita juga tadi sudah berdoa kepada Allah, dan kita akan biasakan nanti sebelum kajian kita berdoa dulu. Sahabat, makanya hadirnya kalau yang terlambat nanti nggak bisa ikut doa bareng, meskipun bisa melihat di YouTube, tapi kan nggak live gitu ya, kita nggak bisa berdoa dan berpuasa bareng-bareng. Usahakan besok sebelum jam 8.30, jam 20.30 udah standby, sehingga pada saat mulai masuk kita berdoa dulu bersama-sama, baru kita mulai kajian, sehingga makin sempurna lah insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan pada kesempatan ini. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya, atas perhatiannya, dan atas kesungguhannya untuk mengikuti kajian kita malam hari ini, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kalau saya, untuk saya sendiri, untuk menasihati diri. Ya, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah kasih kesehatan, Allah bukakan pintu hidayah kepada kita semua. Alhamdulillahirabbikum fala takunanna minal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.